wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita bertemu dalam pembelajaran yang luar biasa malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini kami bertiga bertugas mendampingi untuk belajar bersama, berdiskusi bersama di malam hari ini. Sebagai host, untuk memperkenalkan diri, kami Ibu Widya Stuti, dan nanti bertindak sebagai moderator Ibu Yeti Widyaningrum. Dan malam ini sebagai presenter pemateri adalah Bapak Nugroho Wibowo. Kebetulan kami bertiga bertugas di sekolah yang sama, yaitu di SMKN 1 Kartosari. Bapak Ibu guru yang hebat, malam ini Pak Nugroho Wibowo akan menyampaikan materi tentang buat flyer dengan PowerPoint. PowerPoint bagi kita, Bapak Ibu, sudah sangat familiar sekali, terutama untuk membuat presentasi bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, nanti kesempatan akan kami berikan kepada Ibu Yeti Widyaningrum sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi sebagai moderator diskusi pada malam hari. Namun mohon maaf Bapak Ibu. Kami mohon untuk mematikan dan juga menjauhkan alat perekam dan juga alat HP agar tidak mengganggu banyak materi dengan menyampaikan presentasi pada hari ini. Terima kasih. Waktu dan kesempatan. Silakan kepada Yeti Widyaningrum untuk memandu jalannya diskusi pada. Monggo Ibu Yeti. Baik Ibu Widya Stuti. Terima kasih atas yang telah diberikan. Sebelumnya minta tolong Bapak Ibu guru yang dirasa mic-nya masih menyala. Silakan matikan dulu mic-nya. Ya. Suara kami terdengar jelas nih Bapak Ibu. Baik, malam ini kami akan memulai presentasi tentang membuat flyer menggunakan Microsoft PowerPoint. Materi kali ini sungguh sangat bisa kita aplikasikan, apalagi untuk pembuatan tugas kita. Salah satunya adalah dengan membuat flyer, dan kita akan sangat terbantu sekali apalagi untuk pembuatan tugas kita. Salah satunya adalah dengan membuat flyer, terbantu sekali. Semoga kita menambah skill dan bisa monggo serahkan kepada Pak Nugroho Wibowo. Terima kasih pada Ibu Yeti selaku moderator pada malam hari ini. Untuk yang pertama saya mohon cek suara, apakah suara kami bisa diterima dengan baik. Bu Yeti, Bu Wid. Cukup jelas Pak Nugroho. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, perkenalkan saya Nugroho Wibowo dari SMK Negeri 1 Kartosari. Bersama dengan Bu Widya Stuti dan Bu Yeti, nanti kita akan menyampaikan kaitannya dengan cara membuat flyer menggunakan Microsoft PowerPoint. Bapak Ibu guru yang berbahagia,
Kami ingin menyampaikan materi ini karena kita mempunyai dasar bahwa yang namanya Microsoft PowerPoint itu adalah aplikasi yang sangat sering kita gunakan. Kalau kita selaku guru itu ibaratnya senjatanya, jadi dibawa kemana-mana, dipakai setiap hari seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa memakai PowerPoint? Karena aplikasi-aplikasi yang lain sebenarnya lebih bagus, lebih baik, tetapi kadang-kadang komputer kita yang tidak support, butuh RAM yang lebih besar, butuh hard disk juga yang lebih besar untuk menyimpannya. Nah, karena itu kemudian kita mencoba mengolah memaksimalkan apa yang kita punyai, istilahnya seperti itu, sehingga nanti kita tidak mengesampingkan yang namanya CorelDRAW ataupun Adobe Photoshop, itu istilahnya ya sama-sama baiknya seperti itu. Kemudian kita mulai presentasi pada malam hari ini. Yang pertama, ini contoh dari flyer yang kita susun, kita buat dengan Microsoft PowerPoint. Contoh yang pertama. Kemudian ini contoh yang kedua, juga kita buat dengan PowerPoint. Termasuk ini yang ketiga ini. Nah, nanti hari ini kita akan menyampaikan poin-poin penting apa yang dimaksud dengan flyer dan bagaimana cara membuatnya dengan Microsoft PowerPoint. Kita mulai dari yang pertama, bahwa apa itu flyer. Flyer merupakan suatu media promosi sebuah kegiatan ataupun barang yang akan kita jual kepada orang lain. Terkadang kita juga menyampaikan informasi-informasi yang bersifat kemasyarakatan. Sebagai contoh misalnya, saat ini begitu gencar penyakit yang namanya COVID-19 atau COVID-19, kita buat flyer di masyarakat bagaimana cuci tangan yang baik, bagaimana protokol kalau bepergian itu akan lebih menarik untuk masyarakat melihatnya. Kemudian unsur-unsur apa saja yang harus ada? Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, menciptakan minat. Yang ketiga, memberi keyakinan. Dan yang terakhir, menyegerakan aksi. Kalau bisa ditarik kesimpulan, artinya ketika kita pertama kali melihat yang namanya flyer tersebut, maka kemudian akan timbul minat dan keyakinan dalam diri sendiri, dan segera melakukan apa yang diinginkan atau apa yang disampaikan pada flyer tersebut. Kemudian langkah-langkah yang harus kita siapkan dalam proses pembuatan flyer dengan PowerPoint, yang pertama adalah siapkan gambar, foto, logo, ataupun barcode yang akan kita gunakan. Kita contohkan seperti ini, misalnya Balai Telkomdi, kemudian foto kami selaku presenter, kemudian barcode-nya. Yang kedua, kita konsep dulu. Kita sket paling enggak nanti apakah warnanya ini menarik atau enggak, ataupun kita juga kalau bisa nanti berupa tulisan-tulisan. Yang terakhir, kita siapkan juga tulisan-tulisan yang digunakan dalam pembuatan flyer. Setelah kita paham, maka kemudian kita akan mempraktekkan di sini. Jadi dalam kesempatan malam hari ini, kurang lebih waktu saya sekitar 25 menit, saya akan membuat flyer yang terbuat dari atau disusun dari Microsoft PowerPoint. Kita sudah siapkan ini layarnya. Jadi yang selanjutnya tadi, ketika kita sudah membuka PowerPoint akan seperti ini. Nah, gambar-gambar yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, tulisan-tulisan ini merupakan gambar-gambar atau tulisan yang sudah kita siapkan. Kenapa kita siapkan terlebih dahulu? Agar nanti proses jalannya pembelajaran pada malam hari ini dapat berjalan dengan cepat seperti yang kita inginkan. Oke, kita mulai yang pertama. Ketika kita ingin membuat flyer,
kita harus bisa membuat ukuran dan membuat background atau latar belakangnya. Jadi men-set ukuran dan background kita mulai dari klik desain, kemudian kita ambil di sebelah kanan atas slide size. Kemudian ada pilihan standar, widescreen, maka kemudian kita pilih. Karena rata-rata ukuran kertas itu yang akan kita gunakan adalah A4, maka kita cari A4, kemudian posisinya mendatar atau ke atas seperti itu, kita ambil portrait. Kalau sudah, kita klik OK. Itu untuk men-set dari ukuran kertasnya yang akan kita susun nanti. Kemudian yang kedua tentang memformat background. Ikonnya di dekat slide size ada format background. Format background ini nanti ketika kita klik akan muncul beberapa ikon seperti ini. Nah, kemudian nanti kita pilih yang picture or texture file. Ada 3 cara untuk membuat background. Yang pertama, bila kita ingin hanya tekstur file yang ada yang disediakan oleh PowerPoint, maka kita cukup klik kotak kecil di bawah tulisan online. Nah, seperti ini. Kalau kita misalnya klik bentuk seperti ini, maka latarnya akan langsung berbentuk seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita reset dulu bagian bawah untuk merubahnya. Cara yang kedua adalah kita memasukkan gambar untuk background. Caranya yang pertama, yang kedua adalah kita klik file di bawah dari insert picture from. Kemudian kita cari, kebetulan gambarnya sudah kita siapkan. Misalnya kita pengen buat batik ini ya. Nah, maka kemudian akan muncul background dari gambar batiknya. Karena nanti untuk background, maka kecenderungannya nanti akan kita transparansinya kita naikkan ya, sekitar 60 ya, seperti itu. Biar nanti apa yang kita inginkan kita baca. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan online. Online itu sebenarnya kita langsung akan melihat gambar-gambar yang akan kita lihat dari internet, kasarannya seperti itu. Nah, maka kalau kita inginkan, misalnya kita riset, kemudian kita online, agak lama Bapak Ibu, jadi mohon bersabar. Nah, mungkin akan timbul gambar seperti ini. Misalnya kita ingin mengklik gambar balon, kita pilih gambar yang mana, kemudian kita masukkan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Misalnya disambi dengan camilan ataupun minuman kopi, dipersilahkan, monggo. Nah, ini sudah kelihatan gambar balonnya tadi. Seperti tadi kita atur transparansi ataupun kecerahannya. Kita ambil misalnya, kita ambil ke sekitar 60 kalau pengalaman kami. Itu yang pertama tentang bagaimana cara membuat ukuran dan background. Kemudian langkah yang kedua adalah memasukkan bentuk, atau kalau dalam Microsoft PowerPoint itu nanti namanya shapes
dan gambar atau picture. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah yang pertama insert, kemudian kita ambil shapes, kita ambil bentuk yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mengambil bentuk yang seperti ini, saya contohkan di layar. Kemudian ini memasukkan shape atau memasukkan bentuk-bentuk itu bisa bermacam-macam. Kalau dirasa itu kurang menarik seperti itu, kemudian kita bisa edit dengan cara yang pertama diklik shapes-nya, kemudian di edit shapes bagian bawah tulisan desain. Pilih yang edit point. Maka ini akan bisa membuat bentuk shape yang berbeda dari bawaan dari Microsoft PowerPoint seperti itu. Kemudian yang kedua, jika kita ingin memasukkan gambar, setelah tadi shape sudah, kemudian maka gambar, maka kemudian insert, kita sama picture. Contohnya misalnya batik yang ini yang kita inginkan. Cukup di insert, maka kemudian akan muncul di gambar. Nah, misalnya seperti ini, kemudian caranya kita gabungkan antara batik dengan shapes-nya itu dengan cara yang pertama kita klik di bagian shapes-nya atau bentuk yang tadi ya tidak beraturan sudah kita ukur, kemudian kita klik, kita letakkan batiknya itu berada di belakang. Jadi kita format seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita atur saja. Kemudian kita gabungkan dengan cara yang pertama klik gambar batiknya, kemudian klik yang kedua gambar shapes atau bentuknya, kemudian kita klik yang format di sebelah kiri, karena ada dua format ini. Kita klik, kemudian kita intersect, gabungan, maka kemudian akan muncul gabungan antara gambar batik dengan gambar yang kita inginkan tadi. Kalau sudah, kemudian kita tinggal memasukkan tinggal memasukkan judul misalnya. Maka kemudian ini sama caranya, kita insert shapes, kemudian kita ambil yang kotak saja biar tepat. Ini. Kemudian kita bisa merubah warnanya itu dengan shapes file. Misalnya saya ingin merubah warnanya menjadi biru. Kalau kita ingin transparan, maka kita ambil transparan juga. Kemudian tinggal kita namai. Yang pertama, menamai itu adalah trik yang ketiga ataupun informasi yang ketiga. Kita kasih insert, kemudian kita masukkan text box. Maka kemudian kita akan muncul di sini. Nah, kita buat saja tulisannya. Misalnya ini latihan membuat flyer. Kita atur baik besar maupun warnanya. Misalnya ini yang pas ini kira-kira 4. Kemudian kita cari seperti Microsoft Word, kita cari tulisan yang kita inginkan bentuknya. Ini misalnya ini kurang besar. Kemudian kalau sudah jadi tulisannya tinggal kita geser, kita drag seperti itu ya. Ini. Kok ternyata tulisannya kurang terlalu gelap, tidak kelihatan, maka bisa kita rubah dengan merubahnya di warna pada tulisannya. Ini ada tanda A, kita kasih warna yang kita inginkan. Misalnya kita ingin putih.
Kalau sudah jadi judul itu kemudian tinggal nemplek setelah Jawanya, tinggal menempel-nempelkan. Contohnya yang pertama, gambarnya sudah kita siapkan, tinggal kita geser aja. Kemudian tinggal kita geser sesuai dengan letak keinginan kita. Seperti ini misalnya ini. Kurang naik misalnya. Kemudian kita tinggal memasukkan juga beberapa tulisan yang kita siapkan tadi. Kemudian untuk di bagian belakang, di bagian bawah kita tambahkan sama sebenarnya prinsipnya, yaitu kita masukkan insert sesuai dengan keinginan kita. Yang ada dalam pikiran saya segitiga, saya masukkan segitiga. Kemudian letaknya saya kirim ke belakang, di belakang dari tulisan itu, seperti itu. Kemudian kita lagi masukkan shapes yang kotak misalnya. Dua lagi. Kemudian kita atur warnanya biar menarik, karena tadi salah satu item yang harus ada adalah bagaimana caranya menarik perhatian. Kita buat misalnya ini ungu, yang biru kita ganti coklat misalnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah ada tempatnya, sebenarnya tinggal memasukkan poin-poin yang kita inginkan. Misalnya di sini presenter. Oh, ini nggak kelihatan, maka ini kita kirim ke belakang. Kita tarik mana foto yang akan jadi presenter. Misalnya kok kurang panjang, ya kita tambahkan. Kita masukkan, misalnya ini nama saya. Kok tidak kelihatan, maka kemudian kita kasih warna putih atau warna yang lain biar tampak kelihatan. Kemudian untuk misalnya nilai sekali lagi, misalnya moderator, kita kirim ke belakang. Hari ini moderatornya adalah Bu Yati. Ini fotonya Bu Yati, Bapak Ibu, teman kami dari jurusan Tata Busana. Kalau saya sendiri dari jurusan TKR, jadi kancane suara mesin. Kita masukkan. Sedangkan ini teman saya yang terakhir, Bu Wid, dari jurusan audio video. Yang bertindak selaku host pada malam hari.
Kemudian ini misalnya barcode kita tinggal masukkan aja. Gambar jam yang kita sudah siapkan bisa dimasukkan untuk mengingat misalnya. Ini kita masukkan. Judul kelompok kita masukkan di sini. Oke, terakhir biar lebih menarik kita berikan let's join us seperti itu ya. Kalau kita ingin merubah warnanya, kita tinggal cari, misalnya kita kok senang warna merah seperti itu ya. Seperti itu. Kalau pengen kita besarkan, tinggal menggeser si ukuran yang ada pada. Oke. Paling enggak ini kalau kita kerjakan, sudah kita siapkan itu paling enggak 25 menit jadi seperti itu. Jadi tidak perlu berlama-lama ketika kita membuat layar. Kemudian yang terakhir dalam proses pembuatan ini nanti adalah proses penyimpanan. Jadi nanti flyer ini kita akan simpan tidak berupa PowerPoint, tapi kita simpan berupa PDF atau JPG dengan cara semua teman pasti sudah tahu. Yang pertama kita kirim file, kemudian kita save as, kita cari lokasi di mana yang kita simpan, kemudian kita kasih misalnya judul latihan layar gitu ya. Yang kedua, karena tadi saya sudah latihan, maka kemudian kita klik di sini. Nah, kita ambil yang JPG ataupun yang PDF. Nah, kita ambil yang JPG aja. Kemudian kita klik save. Nanti akan ada 3 pilihan, apakah semua slide atau hanya slide ini saja atau cancel. Maka kemudian karena yang akan kita jadikan flyer itu hanya pada slide yang kita inginkan, maka hanya just this one. Kita klik dan sudah jadi dalam bentuk JPG. Coba kita lihat dalam layar penyimpanan kami. Nah, ini latihan layar 2 sudah jadi. Mohon sabar menunggu Bapak Ibu. Mohon maaf ini karena komputernya hanya Intel. Nah, kemudian ini sudah terlihat seperti yang terlihat pada layar. Jadi itu materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, membuat flyer dengan Microsoft PowerPoint. Terpotong, saya geser. Demikian materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator Ibu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yeti. Ibu Yeti, monggo. Yes, Bu Yeti. Baik Pak O, terima kasih atas presentasi yang tadi sudah disampaikan. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, presentasi proses pembuatan flyer melalui Microsoft PowerPoint tadi Pak O
mulainya dari jam 20.06 dan kita sudah selesai 25 menit dengan beberapa yang sudah ditulis tadi. Ternyata tidak serumit yang kita kira. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya malam hari ini Pak Bowo mengerjakannya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membuka pertanyaan. Kami akan mulai melihat ke chat Bapak Ibu. Jadi ini dari NS di Septiana, Dewi Septiana. Pertanyaannya Pak Bowo, jika membuat flyer dengan Microsoft PowerPoint dan ingin dicetak, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Pak? Monggo langsung dijawab Pak. Oke, terima kasih Ibu. Hal yang perlu diperhatikan sebenarnya, kalau tadi dalam langkah yang terakhir yaitu menyimpan, apabila nanti sudah disimpan dalam bentuk JPG ataupun dengan bentuk PDF itu nanti sudah seperti desain atau settingan kita sesuai ukurannya tadi. Misalnya kita ukuran A4 ya nanti sudah seperti JPG atau PDF. Sehingga nanti pada kuncinya adalah di penyimpanan. Artinya tidak di Microsoft PowerPoint. Jadi cukup di save as, kemudian kita cari bentuk filenya yaitu PDF atau JPG seperti itu. Demikian Ibu jawaban kami. Artinya yang perlu diperhatikan adalah ukurannya. Tadi yang men-set awal tadi di ukuran awal. Begitu Bu Yati? Oke. Begitu Bu Dewi Septiana, terima kasih atas pertanyaannya dan ini sudah jelas Ibu. Selanjutnya kita akan ke penanya selanjutnya, yaitu dari Bapak Alwan Effendi. Ukuran maksimal kertas apa yang bisa digunakan untuk membuat layout portrait? Karena Pak Alwan Effendi belum pernah bertanya. Monggo Pak Bowo. Terima kasih. Kita lihat Pak Alwan. Saya sebenarnya belum mencari maksimal itu sampai ukuran berapa. Coba kita lihat. Ini ya, sekali lagi di sini di insert, di desain, mohon maaf. Di slide saya sebagian kanan ini nanti kita lihat. Nah ini akan ada, bahkan akan ada banner pun ada ternyata. Jadi misalnya yang kita lakukan tadi kan A4 seperti ini, maka kemudian ada ukuran banner. Nah, ternyata ada seperti itu. Bisa paling enggak ya ukuran banner yang kalau kita pesen sambil sama tiangnya itu Pak Alwan, mungkin seperti itu. Ada ini, kemudian ada juga B4 misalnya 250 mm itu berarti 25 kali 35 mm dan sebagainya. Ada di ukuran yang ada pada desain di slide size tadi. Kemudian tadi juga saya melihat sedikit ada pertanyaan, bagaimana kalau mau membentuk yang mendatar atau landscape? Nah, itu ada di sini poinnya. Nah, tadi karena saya ingin menyeting ke atas, rata-rata benar itu bentuknya portrait, maka kita klik portrait. Kalau kita ingin yang mendatar, maka kita klik yang landscape. Tetapi kalau settingan tadi kita portrait, kemudian kita klik landscape, nanti akan berubah seperti ini. Nah, sehingga nanti kurang menarik seperti itu. Demikian Bu Yati, pertanyaan dikembalikan kepada Ibu lagi. Kalau ada pertanyaan yang lain dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, jika ada
pertanyaan dari Bapak Alban Effendi sudah terjawab oleh Bapak Niko Wibowo. Selanjutnya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu selanjutnya, silakan tidak lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah kami bagikan. Di sini sudah tercatat ada 24 Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi. Kami tunggu untuk bertanya lagi. Oh, ada lagi Pak Bu. Monggo Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Arnita Budi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengambil dan memindah gambar, Pak? J, terima kasih Ibu. Mungkin tadi Ibu Erni baru keluar sebentar nih. Nah, kita praktekkan sekali lagi. Kita ambil, kemudian kita buat yang baru aja, misalnya di sini. Gambarnya belum kelihatan Pak Bu. Oh, belum kelihatan. Oh, J. Karena saya belum share ya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi saya tutup, kemudian lupa belum. Sudah kelihatankah? Sampun nggih. Nah, langkahnya yang pertama kita insert, kemudian di bawahnya ada picture. Bentar kan, putus lagi. Putus lagi. Oke, kita cancel. Kelihatan Ibu? Kelihatankah? Insert, kemudian kita picture. Di bagian mana? Misalnya kita ingin memasukkan gambar batik yang ini, yang kedua. Kita tinggal masukkan aja. Nanti otomatis gambarnya akan masuk di dalam layar PowerPoint. Demikian, artinya sama. Memasukkan gambar atau memasukkan bentuk itu sama caranya. Tinggal yang diklik yang berbeda. Kalau gambar tadi insert picture, kalau shape insert shape, seperti itu. Bahkan tadi saya sempat ngutak-utik, ternyata ada icon-icon juga. Insert kemudian icon seperti ini. Agak lama karena ini membawa settingan dari komputer. Nah, misalnya kita ingin menambahkan gambar-gambar yang lain yang kita anggap menarik seperti itu ya. Misalnya kacamata, maka tinggal kita klik kemudian kita insert. Nah, ini kacamatanya ada di sini. Demikian Bu Yeti, pertanyaan dari Ibu Arni. Saya kembalikan lagi. Demikian tadi Bu Arnita, penjelasan dari Pak Niko Wibowo. Masih ada waktu 4 menit. Ada satu pertanyaan Pak Bowo. Karena ini ada Bu Siti Rokanadi. Karena dia baru saja masuk ke room, jadi mohon maaf sebelumnya karena baru mengikuti, jadi mohon Pak Bowo bisa mengulang poin-poin penting saja dari pembuatan flyer menggunakan Microsoft PowerPoint ini Pak Bowo. Terima kasih Bu Yeti. Sebelum nanti kita bahas yang terakhir, kemudian nanti insya Allah video pembuatan Microsoft PowerPoint, membuat flyer dengan PowerPoint ini kita akan rekam, posisinya kita sudah kita rekam dan nanti bisa dilihat di tautan yang akan kita sampaikan, ataupun nanti kalau misalnya berkenan mohon ke akun YouTube kami, insya Allah akan kita share 1-2 hari dari hari ini. Seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama,
langkah-langkah apa saja? Yang pertama kita buat ukuran dan backgroundnya. Kita set sekali lagi dengan cara design, kemudian kita pilih slide size. Ukuran yang kita inginkan dan posisinya. Kemudian kita juga format background. Format background tadi bisa di 3 cara. Yang pertama masukkan gambar yang kita inginkan, kemudian kita online juga bisa, ataupun dari bawaan pattern dari bawaan si PowerPoint. Langkah yang kedua adalah memasukkan gambar dan memasukkan shapes atau bentuk dan menggabungkannya. Jadi caranya bersama, insert picture ataupun insert shapes. Kemudian kalau menggabungkan tadi diklik secara bersamaan, misalnya seperti ini ya. Nah, buat yang shapesnya misalnya kita ingin yang bulat saja, atau ini aja. Nah, seperti itu, maka kemudian kita klik badeknya, kemudian kita klik bentuknya, kita klik format yang sebelah kiri, karena ada 2 format. Kita cari yang intercept. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Ini beberapa poin pentingnya. Kemudian yang ketiga, memasukkan teks. Nah, sama prinsipnya, insert, kemudian kita ambil textbook. Kita misalkan menulis Vicon gitu ya. Tinggal kita atur seperti kita menulis Word itu, baik besar maupun bentuk hurufnya. Kemudian kita geser. Kalau misalnya kurang jelas, kita cari warnanya yang jelas. Misalnya kita ingin warna merah, enggak kelihatan. Warna yang putih seperti itu. Atau ini kita pengen transparan, kita cari font. Oh, enggak kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, setelah bisa memasukkan teks itu adalah menyimpan. Tadi file seperti biasa, kita save as, kemudian kita cari lokasinya, kita cari bentuknya, kita namakan, kita cari bukan bentuknya, jenisnya, apakah JPEG ataupun PDF dan yang lainnya bisa. Demikian Bu Yati, pertanyaan dari Ibu yang terakhir. Insya Allah nanti kita share filmnya atau videonya terkait dengan pembelajaran pada malam hari ini. Monggo Bu Yati. Terima kasih Pak Guru Wibowo. Demikian tadi pemaparan dari Pak Guru Wibowo. Semoga apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Bowo sangat jelas sekali sehingga sangat bisa menambah pengetahuan kita sebagai guru bahwa ternyata menggunakan Fire tidak hanya menggunakan aplikasi yang lain, tapi ternyata dengan PowerPoint saja kita bisa membuat layar dengan begitu bagusnya dan tidak terlalu lama. Kemudian terima kasih untuk Bu Dewi Septiana, Bapak Alwan Effendi, Bu Administrasi dan Ibu Siti Rokanandi yang telah berpartisipasi, dan Bapak Ibu yang lain juga sudah berpartisipasi dalam video konferensi pada malam hari ini. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada malam hari ini, presentasi pada malam hari ini, bahwa presentasi membuat flyer menggunakan Microsoft PowerPoint. Flyer merupakan suatu media promosi, yaitu sebuah kegiatan yang barang yang akan dijual ataupun informasi lain yang bersifat kemasyarakatan apapun, kita bisa menyampaikannya lewat flyer.
Kemudian ada beberapa unsur-unsur yang harus ada pada pembuatan flyer adalah yang pertama adalah menarik perhatian, kedua menciptakan minat, yang ketiga memberi keyakinan, dan yang keempat menggerakkan aksi. Kemudian langkah-langkah yang harus disiapkan sebelum membuat flyer dengan Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah menyiapkan gambar, foto dan logo instansi, QR code yang akan digunakan sebagai flyer, kemudian merencanakan konsep flyer yang akan dibuat, konsep juga bisa disketkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan tulisan-tulisan yang akan ditulis dalam flyer, misalnya nama ahli, nama petugas informasi kegiatan, dan lainnya. Demikian, Bapak Ibu, kurang lebihnya yang saya akan sampaikan pada presentasi malam hari ini. Banyak salah tentunya dari kami, mohon maaf. Kami tutup presentasi pada malam hari ini. Banyak salah dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada host Bu Widya. Monggo. Terima kasih Ibu Yeti selaku moderator dan Pak Nugroho Wibowo yang telah menyampaikan paparan materi. Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti Vikon kali ini, terima kasih juga telah mengikuti Vikon dari awal sampai akhir, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi tadi. Semoga apa yang kita dapatkan dari materi ini bisa menambah wawasan dan skill kita dalam pembuatan flyer dan juga untuk memenuhi ketugasan-ketugasan kita ke depannya. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang tidak sopan. Kita akhiri Vikon pada malam hari ini. Sampai jumpa di Vikon-Vikon selanjutnya dengan materi yang lain. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.